Ya, teman-teman, kita melihat perang di Iran memang kelihatannya ada sedikit upaya meredakan ya. Beberapa hari yang lalu ya, kira-kira tanggal 27 atau 28 Maret, Trump mengumumkan bahwa dirinya yakin akan ada negosiasi dengan Iran dan itu disambut positif berbagai negara, bahkan pasar ya juga menyambutnya positif dengan pasar minyak mentah misalkan turun ya, sempat di level kembali di level 100 ya, meskipun belum kembali ke level semula sebelum terjadinya perang. Tetapi dari sisi Iran mengatakan bahwa mereka tidak membuka peluang negosiasi karena yang terjadi adalah mereka tidak percaya dengan Amerika. Sebelum penyerangan Iran terjadi, Amerika menyatakan negosiasi juga positif, namun tiba-tiba di hari ya sebulan yang lalu lah, kira-kira di hari Sabtu tiba-tiba terjadi serangan, dan di hari pertama itu juga menyebabkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan itu. Padahal sebenarnya negosiasi sudah katanya berlangsung dengan positif. Yang ini yang membuat kemudian trauma ya, dan Iran juga menyatakan tidak ada negosiasi, tidak ada ofisial negosiasi yang dilakukan. Bagaimana negosiasi dilakukan kalau seandainya pemimpin-pemimpin Iran terus dibunuh ya di berbagai level gitu. Dan saya kira ini satu strategi dari Donald Trump agar tekanan ekonomi terutama harga minyak termasuk juga harga pupuk mengalami penurunan. Tetapi fenomena penurunan itu hanya terjadi satu malam saja ya. Hari berikutnya itu minyak dunia sudah naik lagi. Dan kemudian Donald Trump yang tadinya akan melakukan uh, ultimatum ya di tanggal 27 Maret ya, sekarang dipospon menjadi tanggal 6 April 2026. Nah, jeda yang diberikan oleh Donald Trump ini sebenarnya orang membacanya adalah bukan satu hal yang positif ya, karena bisa jadi memang sudah terjadi kebuntuan, dan setelah jeda yang pasti adalah skenarionya semakin memburuk ya, bukan membaik. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana sebetulnya jeda ultimatum yang diberikan oleh Donald Trump sampai 6 April 2026 nanti, dan kemudian kita memprediksi apa yang terjadi dengan harga minyak, juga ekonomi dunia termasuk ekonomi Indonesia. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari analisis ini. Saya Ahmad Nur Hidayat memberikan analisis ekonomi ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, juga bukan dalam rangka katakanlah uh, memprediksi sesuatu yang tidak uh, jauh dari kenyataan, tetapi saya mencoba ya membangun dengan melakukan berbagai riset kemungkinan yang terjadi dan mengedukasi masyarakat bahwa apa yang kita sedang hadapi ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan apa kemungkinan yang akan terjadi ini harus disampaikan secara transparan supaya kita bisa prepare ya. Kita juga bisa melakukan rekomendasi kepada policy makers apa-apa saja yang harus dilakukan. Izin saya ingin menyampaikan ya berbagai paparan yang bisa membantu saya dalam menjelaskan kepada teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini judul paparan yang ingin saya sampaikan, bahwa memang terjadi jeda ya. Saat ini saya membuat video ini di hari Sabtu ya, tanggal 29 Maret, dan memang ada jeda ya. Amerika terlihat ingin memberikan waktu kepada Iran agar menerima persyaratan yang disampaikan oleh Amerika untuk melakukan gencatan senjata. Meskipun demikian di hari-hari ini ya
bukan berarti serangan atau ceasefire, gencatan senjata itu terjadi. Kenyataannya di kedua belah pihak ya, terutama sekutunya Israel ya, Amerika ya, berbagai base militer Amerika di berbagai negara, di Kuwait, di Irak, ya, Bahrain, dan di United Emirates Arab itu mengalami serangan dan jatuh korban juga ya dari para personel-personel militer yang ada di sana. Bukan berarti kemudian itu berhenti, malah itu tetap jalan. Jadi jeda atau ultimatum yang diberikan Donald Trump itu bukan ultimatum yang kemudian menghentikan peperangan atau serangan ya. Kenyataannya di hari-hari terakhir ini serangan terus terjadi. Sebelum kita masuk ke bagaimana ya membaca realitas krisis AS dan Iran ini, kita mendapatkan satu kabar positif ya, di mana dua kapal tanker milik Indonesia yang bernama Pertamina Pride ya, kebanggaan Pertamina lah begitu, dan juga GAM Sunoro, dua kapal tanker yang membawa minyak ya Indonesia ini, kabarnya adalah sudah bisa meninggalkan Selat Hormuz. Sudah ada diskusi antara dua negara Iran dan Indonesia untuk membebaskan dua kapal ini, dan saya kira ini menjadi kabar gembira buat kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran minyak ini ya, cadangan energi kita semakin bertambah dan kita tidak mengalami krisis sebagaimana negara-negara lain ya. Sudah ada demonstrasi besar katakanlah di Filipina yang menentang kenaikan harga dari BBM mereka. Belum lagi nanti kita akan lihat Bangladesh ya, India juga mengalami kelangkaan terutama gas ya. Ini mudah-mudahan sesuatu yang positif ya, meskipun Iran kalau dilihat dari diskusinya atau dari persyaratan melepaskan ya kapal-kapal dari berbagai negara untuk melewati Selat Hormuz, syaratnya dua ya. Pertama, negara-negara itu adalah bukan negara hostile yang melakukan permusuhan terhadap Iran. Dalam perang Iran dengan Israel dan Amerika ini, mereka tidak mendukung ya musuh mereka yaitu Israel dan Amerika. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah adanya komitmen bahwa mereka tidak akan menggunakan baik itu kapal tankernya ataupun berbagai fasilitas lainnya untuk menyusahkan Iran atau untuk membantu ya lawan mereka, dalam hal ini Israel dengan Amerika. Dua syarat itu kalau dipenuhi ya, Iran akan bersedia melepaskan ya, juga mengizinkan Selat Hormuznya untuk negara-negara tersebut. Dan berarti Indonesia dalam kacamata Iran ya dianggap negara yang tidak bermusuhan dengan Iran, dan memang kita tidak punya urusan ya sama Iran ya. Sebetulnya kita punya urusannya sama Israel ya. Cuman hanya karena kemarin kita ikut BOP, dan BOP itu di situ ada Israel dan disponsori juga Amerika, dan Amerika dan Israel bersatu untuk menyerang Iran, dianggapnya kita pro kepada Amerika dan Israel. Padahal politik bebas aktif kita adalah politik yang tidak berpihak ya. Bahkan kita lebih membela kepada mereka yang terzolimi ya, yang apa istilahnya, kita dalam konstitusi itu punya satu paragraf ya, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Dan bisa jadi ya agresi yang dilakukan oleh Israel ke berbagai negara ya, kemarin ke Gaza ya, dan sekarang ke Iran dan ke Lebanon, itulah bentuk dari kolonialisme ya, atau memperluas ya, melakukan aneksasi, ingin mendirikan negara yang disebut dengan Israel Raya. Dan saya kira itu adalah bagian dari konstitusi kita, mengatakan mereka tindakan seperti itu ya, tindakan yang harus kita kecam dan juga harus kita hapuskan. Artinya kita bertindak aktif ya terhadap persoalan itu. Nah, baik, yang berikutnya adalah kalau kita lihat bagaimana ya situasi ya ekonomi saat ini ya. Ini di sebelah kanan yang over 100 US dollar per barel ya. Ini fenomena harga-harga dari berbagai saham di dunia ya. Katakanlah Marathon Petroleum ya mengalami kenaikan price ya, mereka hampir 20% ya, begitu juga dengan LyondellBasell ya lebih dari 30%. Kemudian kalau kita lihat berbagai perusahaan-perusahaan ternama milik Amerika, United Airlines ya,
juga Ford ya, dan juga Campbell ya, ini juga mengalami penurunan sahamnya karena adanya satu ancaman atau resiko yang bisa mengganggu ekonomi, sehingga para investor memilih untuk melepas saham-saham itu, dan terjadilah gonjang-ganjing ya, gonjang-ganjing penurunan di bursa saham Wall Street ya, kemudian kenaikan ya harga minyak. Dan kalau teman-teman lihat ya bagaimana apa istilahnya respon ya atau kondisi berbagai negara, kita bisa lihat ada yang namanya tier merah dan tier orange. Tier merah ini disebut dengan kondisi darurat. Negara tetangga kita Filipina ya adalah mendeklar mereka sudah mencapai status darurat energi nasional. Ya, harga BBM naik ya, bahkan sudah mencapai 2 kali lipat daripada harga normal, dan kemudian sejumlah pekerja kini terpaksa jalan kaki ke kantornya. Dan ini ya, Filipina tidak menginginkan adanya work from home atau work from anywhere ya, mereka tetap ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, jadi pekerja itu tetap harus datang ke kantor meskipun mereka harus berjalan kaki. Dan di Filipina juga pada hari Jumat kemarin kita mendengar kabar terjadi demonstrasi besar-besaran memprotes ya kepemimpinan dari Marcos Junior ya, Presiden Amerika, Presiden Filipina saat ini, yang kemudian dianggap tidak capable dalam mengelola ya energi nasional. Kemudian ada juga yang tier orange, ya ini adalah darurat de facto ya, terjadi di 2 negara yang kita mencatat. Pertama adalah Pakistan. Pakistan mengalami pemadaman bergilir. Sekitar 20-25% wilayahnya itu dipadamkan lampunya, listrik dihemat. Ya, industri tekstil juga terancam shutdown, tutup sementara. Harga BBM sudah mengalami kenaikan 20,5% dalam seminggu. Di Pakistan kita menyaksikan pom-pom bensin itu mengular, ya adanya antrian panjang. Bangladesh ya termasuk juga tier orange, darurat de facto, di mana harga BBM naik sekitar 25%, terjadi antrian yang juga ricuh di sejumlah pom bensin. Asosiasi SPBU ya mengklaim mereka mendapatkan ancaman penjarahan dari masyarakat, sehingga mereka lebih mau menutup saja ya SPBU yang dimilikinya. Dan Bangladesh juga dilaporkan mengalami kekurangan energi ya, picu penutupan 4 dari 5 pabrik pupuk ya milik negara. Mengenai pupuk ya, di Amerika sendiri mengalami protes ya, para farmer of the United States of America, mereka mengajukan protes secara resmi ke Kongres bahwa harga pupuk sudah tidak masuk akal, dan ini bisa memukul hasil pertanian mereka ya, berupa kenaikan harga-harga pertanian, dan ini akan menyebabkan inflasi ya di level retail Amerika. Nah, saya kira kondisi eskalasi Iran yang awali dengan penyerangan dari Israel dan Amerika ini ya memang menimbulkan satu dampak luas ya terhadap ekonomi di berbagai negara. Kalau kita lihat, ya ini kita masuk kepada ultimatumnya Donald Trump. Donald Trump saat ini memberikan ultimatum bahwa 6 April kalau Hormuz belum dibuka, Donald Trump dengan Amerikanya akan menerapkan atau menerjunkan pasukan darat ya, entah itu dalam pasukan Air Force ya, Brigade 82 yang sudah dilatih, dan kabarnya ada sekitar 3.000 pasukan Air Force Amerika yang sudah berada di sekitar Middle East dan siap untuk menaklukkan berbagai tempat. Salah satunya adalah Pulau Kark ya, pulau yang merupakan pusat ekonomi energinya Iran ya. Mengancam dengan menurunkan pasukan di pulau itu, ekonomi Iran akan terguncang dan Selat Hormuz itu mungkin akan dikuasai oleh Amerika. Itu ancamannya Donald Trump ya. Dan kalau kita lihat ya realitas hari ini, harga minyak sekarang sudah di atas 100 ya 10 US dollar per barel. Tercatat 112 ya persisnya untuk jenis Brent, dan Wall Street juga mengalami penurunan tajam.
Nah, persoalannya adalah jeda ini bukan berarti satu kabar gembira adanya negosiasi. Tidak ya. Saya memandang jeda ini adalah sebetulnya strategi lama ya yang digunakan Amerika untuk menundukkan Iran. Dan ini akan berarti akan terjadi eskalasi ya yang berlangsung secara penuh dan akhirnya menimbulkan satu konsekuensi yang mahal ya buat ekonomi dunia begitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, apa yang kita analisis di hari-hari ini menuju tanggal 6 April, sebetulnya dunia sedang berada di dalam persimpangan yang berbahaya. Kita ini ada lampu kuning, ya ini ibarat satu persimpangan, ya di mana persimpangan ini ke depan bisa jadi eskalasi militer lebih masif, adanya krisis ekonomi global, dan adanya adalah kebuntuan diplomatik, ya. Semua pihak tahu bahwa di persimpangan ini bisa terjadi tabrakan, ya, dan masing-masing pihak merasa saling mengancam, ya, dan tidak ada yang berani untuk memutar setirnya, ya, dalam arti mundur, ya, atau melakukan negosiasi. Kelihatannya kalau melihat jeda yang terjadi hari ini, ya, ini bukan sekedar jeda untuk negosiasi lebih masif, tetapi kelihatannya ini adalah akan terjadi eskalasi yang lebih maksimal lagi, ya, yang akan merugikan banyak negara. Ini kita analogikan, memang Donald Trump ini menerapkan satu negosiasi, ya, di mana ada tanggalnya 6 April sebagai titik tanggal ultimatum. Ini seperti analog bahwa seorang dokter, ya, ingin menyembuhkan pasiennya, tetapi si dokternya itu di dalam kliniknya selalu memencet alarm ancaman gitu ya, sehingga pasien tidak aman. Atau analoginya seperti corporate, ya, satu manajer yang menuntut loyalitas atau kreativitas para karyawannya, tetapi di waktu yang bersamaan eh, mereka juga menebar ancaman pemecatan. Nah, saya kira ada terjadi satu ketidaknyamanan, ya, bisa jadi juga seolah-olah si pekerjanya patuh, tapi sebenarnya mereka patuh karena takut. Nah, ultimatum yang dilakukan oleh Trump ini kita bisa analisis sebagai sesuatu yang serupa, di mana negosiasi ultimatum ini disertai juga dengan pemboman yang terjadi terus-menerus, ya. Dan mereka berpikir Iran akan takut, Iran akan menyerah dan akan mengikuti negosiasi itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, ya, kita mendengar dari berbagai sumber, baik itu dari media ofisialnya dari Iran ataupun beberapa analisis, yang terjadi di Iran juga malah melakukan eskalasi, ya. Mereka siap untuk menantang pasukan daratnya Amerika dan sekutunya begitu. Nah, ini yang terjadi sebetulnya bukan ruang kompromi, malah sebetulnya yang terjadi adalah masing-masing pihak melakukan persiapan untuk melakukan perang yang lebih besar. Logika Amerika mengatakan bahwa dia akan memberikan tekanan maksimal kepada Iran, ya, supaya dia tunduk masuk ke meja perundingan, ya, dan memaksa untuk kompromi. Sementara Iran juga mengatakan berkali-kali bahwa dirinya, Iran pemerintahnya menolak untuk melakukan negosiasi. Artinya kalau kita lihat, ya, dalam diplomasi itu persepsi lawan bicara itu jauh lebih menentukan daripada optimisme sepihak, ya. Amerika sepihak mengatakan ini akan reda, ya, tidak lama lagi perang akan selesai, Amerika telah memenangkan perangan. Ya, ini optimisme sepihak saja, tetapi kita lihat eh, pihak yang di sisi sebelahnya malah menyatakan yang berbeda. Nah, ini yang kita analisis teman-teman, seolah-olah ini adalah konflik antara Washington dengan Teheran, ya. Sebenarnya yang terjadi adalah ini tidak hanya dua kota antara Washington dan Teheran saja, tetapi ini sudah punya setidaknya 3 front, ya. Front Yaman, front Arab Saudi, dan juga front fasilitas nuklir, ya. Di Yaman misalkan pemimpin-pemimpin Houthi melalui juru bicaranya mengatakan bahwa Houthi akan lebih aktif lagi, ya, untuk melakukan serangan melalui rudal balistik, ya, ke wilayah Israel.
dan mulai bergabung dengan Iran. Dan saya kira ini ada satu apa istilahnya penyeimbang ya, kalau Israel dibantu oleh Amerika ya, sementara ini Iran belum ada ofisial yang membantu ya kecuali dari Yaman ini ya, dari Houthi. Dan ini akan menambah ketegangan ini semakin membesar ya. Kita ingat bahwa Houthi adalah salah satu negara atau grup ya di Yaman yang sangat aktif ya membela kepentingan mereka yang tertindas di Timur Tengah seperti Gaza ya. Sebetulnya kalau Yaman dan Houthi-nya cuek, bisa saja ya mereka tidak peduli, tetapi ya sebagaimana negara Arab lainnya yang di sekitar uh, Palestina ya, itu mereka tidak peduli kan terhadap eskalasi yang terjadi. Tapi kepemimpinan Houthi di Yaman ini memandang perlunya persatuan ya kawasan regional terutama kaum muslimin untuk melakukan serangan kepada musuh mereka, yaitu dianggap Israel dan berbagai kepentingan Barat yang ingin melebarkan wilayah kekuasaannya ya, yang saat ini katakanlah hanya di Yerusalem ya dan di Israel, tapi ini mau diekspansi ya. Yaman menolak proses aneksasi itu karena berpendapat bahwa seluruh tanah Timur Tengah itu adalah miliknya negara-negara Arab, negara-negara Muslim, sedangkan kehadiran Israel sebagai kehadiran penjajah. Ya, sebetulnya sikapnya Yaman itu mirip dengan banyak pendapat di grassroots ya negara-negara Muslim, tidak hanya di Timur Tengah ya, tetapi juga di berbagai negara termasuk di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia, bahwa Israel adalah memang tidak punya hak atas tanah yang ada sekarang sejak tahun 1948 gitu ya. Dan kemudian ada juga konflik ya di Arab Saudi di mana pangkalan militernya Amerika itu sudah diserang ya, beberapa informasi dilaporkan ada korban dari tentara Amerika ya, akibat serangan dari rudalnya Iran ya. Begitu juga dengan fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran yang saat ini ya digunakan untuk damai untuk kebutuhan pembangkit listrik. Ini juga sudah dilaporkan adanya serangan ya, meskipun tidak berdampak kepada kebocoran dari nuklir, tetapi dengan adanya serangan itu berarti titik ordinat dari nuklir itu, fasilitas nuklir yang dimiliki Iran itu sudah diketahui ya dengan baik oleh Israel, dan Israel bisa kapan saja untuk melakukan penyerangan. Dan kalau fasilitas nuklir itu sudah diserang ya tentunya dampak radiasi nuklir itu tidak hanya di sekitar lokasi nuklir Bushehr saja, tetapi bisa juga menjadi ancaman bagi regional Timur Tengah secara umum. Dan ini tentunya kerugian ya buat masyarakat dunia, terutama kawasan Timur Tengah. Kalau kita lihat teman-teman, apa sebetulnya dampak buat Indonesia ya akibat dari buntunya Selat Hormuz ya. Sebetulnya kalau kita paparkan apa yang terjadi di Hormuz ya saat minyak dunia yang 20% itu terhambat ya disalurkan ke berbagai pasar di dunia, ya dampaknya akan menyebabkan kenaikan harga minyak. Dan ternyata dengan semakin terintegrasinya ekonomi dunia, ketika harga minyak naik ini ya, daya beli seorang ibu katakanlah di Depok, Jawa Barat misalkan, ini akan terdampak juga. Nah, ini bisa dijelaskan dari analogi pipa air ini. Keran yang pertama adalah keran utama Hormuz, kemudian masuk ke reaksi pasar global, dan akhirnya masuk kepada indikator makro di berbagai dunia, dan juga ada dampak mikro di Indonesia di mana kenaikan harga ini akan menaikkan biaya distribusi ya, dan harga bahan bakar ini naik, harga pangan juga akan naik. Dan ketika harga pangan naik ya, semua orang akan merasakan inflasi, kenaikan harga. Kalau mereka masih punya pendapatan atau pendapatannya naik juga ya, jadi bisa dikompensasi kenaikan harga. Tapi buat masyarakat yang tidak ada kenaikan penghasilan ataupun lagi masyarakat yang tidak punya pekerjaan, kenaikan harga-harga di pasar itu akan menyebabkan mereka menjadi tidak mampu membeli, dan akhirnya mereka menjadi apa istilahnya daftar penerima bantuan oleh pemerintah begitu. Nah,
Kalau kita analisis ya, bagaimana eh, Amerika dengan Uni Eropa atau negara-negara G7, kita menyaksikan adanya satu ketidaksamaan ya cara pandang ya. Amerika memandang harusnya Uni Eropa, NATO terutama ya, itu bersama-sama Amerika untuk membuka Selat Hormuz dengan penggunaan militer. Ya, target utama Amerika sebenarnya adalah terjadinya rezim change seperti halnya di Venezuela, di mana rezim berganti dengan rezim yang lebih ramah kepada Amerika. Tetapi upaya Iran dan upaya Amerika di Iran ini ya saat ini belum ketemu objektifnya ya. Pengganti dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu digantikan oleh anaknya Mujtama Khomeini, memilih sikap masih mempertahankan pendapat Iran ya, bahkan sejak Iran muncul ini mereka uh, ingin ya Iran menjadi negara yang menjadi penyeimbang kehadiran Israel dan kepentingan Barat yang dianggap merugikan kepentingan Timur Tengah begitu. Jadi terjadinya rezim change ini, perubahan rezim ini belum terjadi ya sampai hampir 1 bulan perang yang terjadi ya, tidak ada tanda-tanda Iran akan tunduk pada Amerika, tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam pemerintahan Iran yang ingin bekerja sama dengan Amerika. Artinya Amerika masih jauh dari tujuan objektifnya. Sementara negara-negara lain, katakanlah G7, ya Prancis, terutama Jerman, ya termasuk juga Kanada, tujuan utama mereka adalah adanya pembukaan permanen Selat Hormuz. Mereka nggak penting mau ada perubahan rezim atau tidak, yang penting Selat Hormuz dibuka sehingga harga minyak itu mengalami penurunan ya dibandingkan hari ini. Ya, kalau Amerika itu pengen melanjutkan eskalasi dengan Iran, tapi negara G7 itu tidak ingin ya, keinginan eskalasi itu terlihat rendah. Begitu juga dengan NATO ya. NATO memahami bahwa perang ya militer itu akan melahirkan biaya besar dan mereka tidak mau terseret dalam kondisi kampanye militer yang berbiaya besar itu. Ya mereka sedang dihadapi juga dengan situasi yang tidak baik-baik saja ya ekonominya. Dan keinginan mereka untuk melanjutkan eskalasi jadi rendah. Jadi kita menyaksikan teman-teman antara Amerika ya, NATO, G7 itu punya pandangan yang berbeda. Amerika dengan Donald Trump-nya merasa perlu melakukan serangan darat, menambah armada lebih besar lagi, dan mereka saat ini berusaha menekan ya, terutama negara-negara NATO untuk membantu Amerika. Karena kalau tujuannya adalah menaklukkan Selat Hormuz, kalau dengan penggunaan militer ini berhasil ya selat ini juga bisa buka secara permanen. Itu kan argumentasinya Amerika. Tetapi Amerika, Donald Trump lagi-lagi sering salah baca ya, terutama tentang Iran ini ya, yang kemarin dijanjikan hanya satu serangan saja dan itu 1 hari ya begitu, atau hanya beberapa minggu saja rezim Iran kolaps ya, malah sudah hampir 1 bulan, hampir 30 hari ternyata ya rezim Iran semakin kuat, semakin solid ya. Kemarin kita menyaksikan adanya pawai besar-besaran di Teheran dan di kota-kota lain di Iran untuk menyatakan dukungannya kepada pemimpin baru dan mereka tidak bersedia ya adanya kepemimpinan boneka yang pro kepada Amerika. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk kepada analisis apakah kemudian jeda yang diberikan oleh Donald Trump ini memberikan sesuatu optimisme atau sebenarnya kita membacanya sebagai biaya ya, ada cost of artificial pauses ya. Kalau kita lihat analisis ini memang sampai 6 April ya, kira-kira dari hari ini, dari video ini dibuat, itu masih ada seminggu lagi ya. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang optimis atau sesuatu yang sebetulnya negatif dan mengandung biaya ya. Saya mengatakan bahwa ini ya tenggat waktu ini adalah sebetulnya bukan sekedar kehabisan waktu ya karena kalender, tapi sebenarnya kita secara global ya mengalami kehabisan pendekatan yang waras ya. Kita tahu bahwa tenggat waktu ini ujungnya bukan terjadi keredaan ya, ujungnya adalah terjadi eskalasi yang lebih tinggi. Sehingga di sini ya, kalau kita melihat pendekatan ekonomi, ya dalam kondisi perpanjangan ini kita membutuhkan ya upaya diplomatik yang serius,
kemudian ada juga biaya yang harus ditanggung, termasuk juga koalisi ya yang ternyata juga ada biayanya, di mana koalisi-koalisi di berbagai dunia itu mengalami perpecahan begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia seharusnya ya, saya menginginkan ya Indonesia bergerak ya dari sekedar menjadi pemain yang pasif ya, tetapi menjadi aktor yang aktif, pemain yang aktif ya. Mungkin ini masukan untuk Kementerian Luar Negeri ya, supaya Kementerian Luar Negeri itu tidak terjebak ya kepada kubu mengkubu ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim di Malaysia itu sangat baik sekali ya dalam politik luar negerinya. Malaysia ketika perang terjadi awal-awal itu melakukan kecaman kepada Israel dan Amerika. Malaysia yang tadinya punya perjanjian ART ya, Agreement on Reciprocal Tariff dengan Amerika seperti halnya Indonesia, kemudian parlemen Malaysia bersama eksekutifnya juga melakukan postpone terhadap ART. Jadi tidak mau ya melakukan kerjasama perdagangan ketika kondisi geopolitik memanas gitu. Nah, langkah ini dianggap baik ya oleh masyarakat dunia yang ingin ya terjadinya balance, keseimbangan. Oleh karena itu ya Malaysia termasuk negara yang mempelopori ya setidaknya lebih awal, di mana kapal tankernya Malaysia itu sudah diizinkan keluar dari Selat Hormuz ya untuk digunakan oleh domestiknya Malaysia, dibandingkan kita ya, kita ini masih dalam tahap negosiasi meskipun ini sesuatu yang positif begitu ya. Tapi dalam hal pendekatan dari Malaysia itu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan kita dari Kementerian Luar Negeri kita. Nah, idealnya kita punya perisai internal dan juga perisai eksternal. Perisai internal ini adalah resiliensi yang sifatnya adalah kita harus menyiapkan bantalan kebijakan domestik, terutama bantalan untuk mereda kenaikan harga-harga barang di tingkat retail, dan juga kita harus punya yang namanya soft power. Bagaimana Indonesia harus melakukan operasi senyap dalam berdiplomasi, harapannya adalah perang tidak berkelanjutan, apalagi berlangsung lebih lama ya. Ini detailnya kalau yang disebut dengan hard resiliency ya, atau ketahanan domestik, ya kita perlu memperkuat cadangan energi kita. Jangan cuma 21 hari. Ya, kita bisa meningkatkan idealnya 90 hari. Bukan hanya sekedar storage-nya, tapi supply-nya juga harus aman ya. Memilih supply dari Amerika tentunya tidak aman ya. Supply yang paling aman ya adalah dari negara-negara yang paling dekat ya secara lokasi. Katakanlah dengan pantai Madagaskar atau Afrika Selatan, itu dari negara-negara penghasil minyak di Afrika itu jauh lebih memastikan, lebih aman ya, lebih dekat soalnya daripada kita membelinya dari Amerika lah katakan, yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari paling cepat ya, istilahnya minyaknya itu sampai. Jadi kita harus memperkuat cadangan energi kita, bukan hanya sekedar supply-nya, tapi juga bagaimana mengembangkan ya energi domestik kita. Kita punya panas bumi, kita punya sinar matahari, punya angin. Bisa nggak ini kita percepat dengan menggunakan berbagai teknologi supaya listrik kita dihasilkan dari sesuatu yang berasal dari dalam negeri kita. Begitu juga dengan batu bara dan sawit, bisa nggak kita percepat agar ini terdistribusi sebagai bahan bakar cadangan agar kita tidak mengalami seperti halnya tadi Pakistan, Bangladesh ya, ataupun Filipina yang pekerjanya itu sudah harus berjalan kaki ya, tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, kita perlu mempercepat diversifikasi sumber energi tadi. Jadi saya katakan sumber energi listrik kita masih dengan cara membakar fossil fuel, bahan bakar fosil ya, entah itu gas, entah itu solar yang kita bakar untuk menghasilkan listrik kita. Ke depan kita harus melakukan diversifikasi, dan diversifikasi ini juga harusnya bisa dikembangkan tidak hanya di level BUMN, PLN dalam hal ini, tapi juga bisa di level individu, mengizinkan masyarakat menerapkan energinya mandiri ketika masyarakat menginginkan menggunakan panel surya atau angin ya, atau komunitas ingin menerapkan sungai-sungai yang ada di lokasi mereka untuk pembangkit tenaga listrik alternatifnya, itu harus diizinkan. Kalau dengan undang-undang sekarang ini kan nggak boleh, harus PLN yang menanganinya dan kemudian masyarakat tetap membelinya dari PLN, tidak bisa dilakukan secara mandiri. Nah, harusnya di era masyarakat kita yang
sedang waspada energi ini, ya harusnya terjadi relaksasi ya terhadap aturan itu. Jadi masyarakat bisa dibebaskan untuk mengembangkan ataupun menemukan sumber energi alternatif untuk kebutuhan individu masing-masing gitu. Dan yang ketiga, usulan kita yang ketiga bentuk bagian dari ketahanan domestik ini adalah memposisikan ketahanan pangan dan logistik sebagai keamanan nasional, bukan sekedar urusan bisnis. Kalau pendekatannya sudah national interest, maka ya urusan-urusan niaga bisnis katakanlah sawit atau batu bara yang saat ini masih dikelola oleh oligarki, ini harus segera diperbaiki tata kelolanya agar tidak ada orientasi cari untung ya di tengah kenaikan harga-harga energi di dunia. Nah, saya kira ini adalah tugasnya pemerintahan Pak Prabowo. Sedangkan pilar yang kedua, soft power, mungkin rekomendasi khusus untuk Menteri Luar Negeri, bahwa yang pertama kita harus membangun satu jembatan komunikasi sifatnya informal, ya, yang sifatnya membangun ketokohan dari masing-masing negara untuk melakukan komunikasi. Saya kira ini yang sifatnya quiet bridge ini yang saat ini dibutuhkan. Yang kedua adalah bekerja sama dengan negara-negara yang masih dipercaya oleh kedua belah pihak ya. Oman, termasuk Pakistan, Turki, itu negara-negara yang sebetulnya mereka bisa menjadi jembatan, dan Indonesia ini harusnya melakukan komunikasi dengan negara-negara ini agar kita juga bisa seperti negara-negara lainnya itu ya, Turki, Oman dan Pakistan, untuk berperan lebih aktif lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ini kata kuncinya adalah dalam diplomasi krisis, dunia seringkali tidak membutuhkan megafon yang keras, tetapi membangun jembatan yang lebih tenang. Ini adalah slide terakhir. Saya kira kita perlu mengubah ya pandangan kita terkait stabilitas. Kalau kita dulu menganggap bahwa membangun kekuatan atau stabilitas dunia itu harus dengan politik ancaman ya, bahwa kekuatan unipolarnya Amerika ya, yang kemudian dengan nuklirnya ya itu akan menciptakan polisi dunia ya, polisi dunia menciptakan stabilitas ya. Saat ini kita bergerak ya dari politik yang sifatnya ancaman atau hegemoni kepada politik kepercayaan, dan ke politik kepercayaan itu sebetulnya membangun rasa aman dan kemakmuran bersama, commonwealth ya kalau dalam istilah politiknya begitu. Nah, bagaimana kita bangsa-bangsa di dunia bersama-sama sebagai bagian dari orang yang tinggal di bumi ini, global citizen ini, yang mewujudkan satu rasa aman, rasa kebersamaan bersama. Yang tentunya ini ya banyak pemimpin elit dunia saat ini tidak mau melakukan yang namanya Commonwealth ya. MAGA, American Great Again, itu seolah-olah yang great itu hanya Amerika, yang lain tidak perlu great. Ya, begitu juga dengan apa yang terjadi di Uni Eropa, seolah-olah yang harus makmur pertama kali itu adalah mereka saja. Padahal kalau kita melihat dalam pandangan, kita adalah sama-sama tinggal di dunia, bernapas dari udara yang sama, bumi yang kita tempati adalah bumi yang satu, maka harusnya kita harus membangun perasaan saling bekerja sama. Bagaimana kesejahteraan itu dirasakan oleh banyak pihak, bahwa di antara umat manusia ini tidak ada yang superior, tidak ada yang ingin mendominasi satu sama lain. Dan saya kira kalau logika baru untuk stabilitas ini adalah menyebar ya, tidak hanya di kalangan kita ya, Indonesia yang punya politik bebas aktif, yang ingin menjadi musuhnya kolonialisme dan imperialisme, yang ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia, ini kita harus sebar ke seluruh dunia. Agar anak-anak muda tidak hanya di Indonesia, tetapi katakanlah di Afrika, di Amerika Latin, di Rusia, di Uni Eropa, punya pandangan yang sama, bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu ras, yaitu ras manusia yang sama-sama ingin menciptakan rasa aman dan kemakmuran bersama. Nah, dengan begitu berarti prinsip-prinsip kita yang unik ini, termasuk nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini harus kita ekspor, harus kita sampaikan ke masyarakat dunia bahwa inilah pandangan yang menurut kita terbaik. Ya, sesama kita tidak boleh saling mendominasi, tetapi sesama kita saling bekerja sama dalam bentuk keberagaman yang berbeda-beda, sehingga kita menciptakan satu kemakmuran bersama. Itu mungkin analisis dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.